Sampurasun. Assalamualaikum. Shalom. Salam sejahtera buat sobat-sobat sekalian. Saat ini saya berada di Saung Mujangga Manik. Saung yang kami dirikan adalah untuk mengapresiasi, untuk menghayati kekayaan ulayat dari bangsa kita, dari leluhur saya sebagai orang Sunda. Sahabat sekalian, saat ini saya sedang membaca sebuah buku karangan Idris Shah, yaitu Jalan Sufi. Ketika saya mencermati buku ini, saya mencermati adalah Idris Shah mengumpulkan seluruh cerita-cerita dari para tokoh-tokoh tasawuf. Dan saya melihat bahwa cerita seringkali digunakan oleh para guru tasawuf, para mursyid tasawuf. Orang-orang yang berada di jalan terdepan, di jalan pencarian kepada Tuhan. Dan mereka memilih salah satu cara pembelajarannya dalam melalui cerita. Mengapa cerita? Mengapa mereka tidak menggunakan cara-cara biasa seperti ceramah? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah cukup menggelayuti saya cukup lama. Dan amatan saya ketika saya belajar pada waktu kanak-kanak, ketika saya nyantri di beberapa pesantren tradisional, ketika saya kemudian juga belajar saat itu adalah menjadi karyawan hingga dalam posisi puncak. Kemudian ketika saya bergaul dengan sejumlah klien, dengan sejumlah perusahaan-perusahaan besar, dengan sejumlah tokoh-tokoh besar di balik perusahaan itu, dengan sejumlah para pemilik perusahaan. Dan saya semakin kagum, ternyata kekuatan para mereka itu adalah dalam cerita. Saya pernah mempunyai sebuah pengalaman. Ketika saya berada mendapatkan tugas dari seorang owner pemilik perusahaan, yang dia mengatakan kepada saya, Asep, saya ini adalah akan membeli sebuah perusahaan yang kata pemilik perusahaan yang lama adalah perusahaan ini jelek, karyawannya brengsek, dan tidak ada harapan perusahaan ini akan maju. Saya akan beli perusahaan itu. Dan saya adalah orang yang sangat piawai dan sudah terbukti berulang kali saya membeli perusahaan buruk. Yang kata pemilik sebelumnya buruk, akan tetapi saya melihat bahwa sebenarnya si pemilik ini tidak tahu saja sebuah cara melakukan perbaikan kepada orang-orang yang akan menggerakkan perusahaan itu. Dan saya bertanya kepada owner yang percaya kepada saya untuk menjadi timnya ini, apa rahasia Anda sehingga Anda bisa sedemikian cepat dan Anda mempunyai sebuah hobi yang sangat unik, membeli perusahaan buruk dan kemudiannya adalah membuat baik perusahaan itu, dan kemudiannya Anda menjual kembali perusahaan itu. Bahkan Anda seringkali menjual kembali perusahaan itu kepada si pemilik sebelumnya dengan harga yang sedemikian mahal. Owner yang sekaligus menjadi guru saya ini adalah menjawab, Asep, sebagai psikolog tentunya kamu tahu bahwa cerita yang disampaikan seseorang itu adalah bisa masuk ke dalam benak seseorang, menggerakkan pikiran seseorang, menggerakkan pemahaman seseorang, menggerakkan jiwa seseorang, sehingga orang itu mau melakukan tindakan tertentu atas keinginannya sendiri. Dan saya, kata dia, seringkali melihat perusahaan-perusahaan buruk itu disebabkan adalah lebih banyak cerita-cerita buruk yang beredar di tempat itu. Kalimat-kalimat buruk yang dibiarkan. Gosip-gosip yang buruk. Kemudian juga contoh-contoh riwayat-riwayat kisah-kisah yang sebenarnya juga adalah alih-alih memberdayakan akan tetapi memperdayakan. Dan saya melihat di perusahaan-perusahaan yang bergerak maju, berkembang, yang membedakannya dengan perusahaan tadi adalah cerita, kisah, omongan
yang justru memberdayakan. Jadi ujung-ujungnya adalah kekuatan kisah, kekuatan kalimat, kekuatan kata. Dan saya percaya kepada kamu bahwa kamu bisa menjadi tim saya, karena kamu bisa mengajak orang, mengajak tim manajemen untuk mengubah company, mengubah perusahaan buruk yang akan kita beli ini melalui mengubah kata, mengubah cerita, mengubah kisah yang beredar di antara para karyawan ini. Sehingga karyawan ini bangkit, percaya, merasa dihargai, dan kemudian berkembang, maju. Dan karena mereka merasa maju, mereka pun mampu menampilkan kemajuan itu di dalam perusahaan. Kawan, pengalaman-pengalaman itu seringkali saya bagikan di dalam workshop yang saya pandu, workshop yang diselenggarakan oleh mitra-mitra saya, dan workshop juga yang seringkali dilakukan di tempat kediaman saya di Saung Bujangamani. Anda ingin mempelajari bagaimana kekuatan kata dalam mempengaruhi diri sendiri, kemudian juga pasangan, keluarga, dan orang lain? Hadiri workshop Ericksonian Hipnoterapi yang dekat dan yang nyaman di tempat Anda. Salam Sampurasun.